Halo kawan-kawan semua, apa kabar? Sehat? Kalian sudah vaksin apa belum? Bagi yang belum vaksin, saya sarankan buat segera mencari posko-posko vaksin ketimbang jatah beras bantuan habis. Hehe. Di tempat saya, kalau vaksin itu dapat beras. Oke, kali ini saya akan mengulas sebuah film bertema psikopat tapi sedikit berbeda dari biasanya. Bila film psikopat lain menceritakan si psikopat membunuh korbannya untuk mendapatkan kesenangan, di film ini si psikopat tidak membunuh korbannya, melainkan mengubahnya menjadi walrus. Gimana caranya ya? Ketimbang penasaran, kita langsung saja. Inilah The Task. Podcast adalah rekaman diskusi atau percakapan dalam bentuk audio. Pertama kali muncul sekitar tahun 2004 dan berkembang pesat setelah 2007, seiring berkembangnya internet. Podcast sendiri awalnya berasal dari kata pod yang merupakan singkatan dari kata playable on demand. Podcast pada awalnya memang dirancang untuk dapat diputar pada gadget melalui sistem iOS seperti Mac dan juga iPod. Podcast ini diadopsi oleh perusahaan Apple pada produk iPod dan Apple Podcast. Kemudian Apple merilis fitur podcast pada tahun 2005. Hal inilah yang sedang dilakukan oleh Wallace dan temannya Teddy. Yang menarik adalah konten podcast Wallace dan Teddy berbau dark joke. Mereka membuat sebuah acara bernama Not Sea Party yang menertawakan kemalangan, keanehan, atau hal-hal unik lainnya. Saat itu, Wallace dan Teddy sedang membahas video dari seorang pria asal Kanada yang viral dengan sebutan Kill Bill Kid. Pria itu tidak sengaja memotong kaki kanannya saat sedang bermain katana. Konten tersebut tidak hanya sampai di sana. Rencananya, Wallace akan pergi ke Kanada dan melakukan wawancara dengan pria itu. Sebenarnya, Ellie, kekasih Wallace, sudah meminta Wallace menghentikan acaranya tersebut karena menurutnya tidak baik mengolok-olok penderitaan orang lain atau menjadikannya bahan tertawaan. Ya benar juga sih si Ellie. Tapi uang telah membutakan mata Wallace. Ia telah berubah dari lelaki yang lembut menjadi seperti sekarang. Pada akhirnya, Wallace terbang ke Kanada. Ketika ia sampai di rumah si Kill Bill Kid, di sana sedang diadakan upacara pemakaman. Ternyata anak tersebut telah tewas bunuh diri menggunakan katana yang ia gunakan dalam video. Awalnya Wallace sangat kecewa karena perjalanannya ke Winnipeg, Manitoba, Kanada menjadi sia-sia karena ia sudah menghabiskan $550 hanya untuk tiket pesawat. Apalagi ia butuh sesuatu untuk menjadi konten minggu depan di acara podcastnya. Tetapi menurut Wallace tidak ada yang unik dan menarik di Kanada. Kanada ini terlalu membosankan gerutunya. Namun gerutunya tersebut muncul sebelum ia menemukan secari kertas pengumuman saat ia buang air kecil. Kertas tersebut tampak seperti kertas pengumuman biasa karena ia menempel bersama pamflet-pamflet iklan di dinding toilet. Tetapi sebenarnya itu adalah surat yang panjang yang ditulis dengan sangat baik yang berisi pengalaman yang unik. Surat yang sangat storytelling banget itu diakhiri dengan sebuah tawaran menginap di tempat si penulis dengan gratis. Tentu saja bagi Wallace, sang pemburu hal-hal unik, surat tersebut adalah penyelamatnya. Setelah menghubungi Teddy dan menyampaikan rencananya, ia langsung menghubungi Howard Howe alias si penulis surat. Sebelum berangkat, Wallace mampir ke sebuah minimarket untuk membeli minuman. Sekalian, ia bertanya pada dua kasir cantik mengenai jarak tempuh dari Winnipeg ke Bifrost. Penulis tersebut tinggal di Bifrost. Dua gadis itu mengatakan jaraknya sekitar 2 jam. Bifrost adalah sebuah kota kecil. Wallace menyewa sebuah mobil guna sampai ke tujuannya tersebut. Howard Howe tinggal di sebuah rumah besar bergaya Eropa yang ia beri nama Pippi Hill. Ketika Wallace sampai di sana, Howard telah menunggunya dengan setelan rapi. Ternyata Howard adalah pria tua yang menggunakan kursi roda. Seperti yang terlihat dalam surat yang ditulisnya, Howard adalah pendongeng yang handal. Sambil mempersilahkan tamunya, yaitu si Wallace, menghabiskan teh yang telah dipersiapkannya, ia bercerita tentang banyak hal. Kata Howard, ia pernah bertemu dengan Ernest Hemingway saat perang. Kalian pasti tahu kan siapa Ernest Hemingway? Yap, betul. Ia adalah salah satu penulis terkemuka. Novelnya yang paling terkenal adalah The Old Man and the Sea. Howard Howe juga bercerita bahwa ia pernah menjadi koki di kapal. Lalu kapalnya menabrak gunung es dan karam. Lalu ia berenang dan menemukan sebuah pulau kecil dan diselamatkan oleh seekor walrus yang menghangatkan tubuhnya. Nah, apa itu walrus? Walrus atau dalam bahasa Latinnya disebut Odobenus rosmarus adalah mamalia laut yang tersebar di Samudra Arktik dan Laut Subarktik di belahan utara bumi. Ciri-cirinya, binatang ini memiliki gading yang panjang seperti gajah namun melengkung ke arah dalam. Kita mengenalnya sebagai singa laut, bukan anjing laut loh ya. Kalau anjing laut itu tidak punya gading dan ukurannya lebih kecil. Oke, kita lanjut. Wallace benar-benar antusias dengan cerita Howard. Apalagi Howard suka mengutip quotes dari buku-buku yang juga dibaca oleh Wallace.
Ia terus-menerus menambah segelas demi segelas teh yang disuguhkan kepadanya. Menurutnya, teh yang disajikan oleh Howard adalah teh terenak yang pernah diminumnya, bahkan untuk dirinya yang bukan penikmat teh sama sekali. Namun, lama-lama, pandangan Wallace menjadi kabur. Gelas di depannya berubah samar dan berbayang. Dan, tiba-tiba, keesokan harinya, Wallace terbangun di sebuah kursi dengan selimut yang menggelung kedua kakinya. Kepalanya terasa berat. Tidak seperti orang yang bangun tidur pada umumnya, kesadarannya datang dengan sangat lambat. Ia bahkan susah bicara. Howard yang duduk di kursi roda di seberangnya sedang menggosok-gosok sebuah benda yang menyerupai tulang hewan. Pria itu mendekati Wallace setelah melihatnya terbangun. Kepada Wallace yang dalam keadaan setengah sadar, Howard menceritakan cerita-cerita omong kosong yang tidak mungkin dipercayai oleh siapapun. Ia mengatakan bahwa tadi malam Wallace tiba-tiba pingsan di depannya karena digigit oleh laba-laba kecil yang mematikan. Howard kemudian menelpon seorang dokter yang bernama Dr. Moseye sehingga nyawa Wallace tertolong. Saat Wallace mencari handphonenya, Howard mengatakan bahwa Dr. Moseye tidak sengaja menginjaknya. Setengah sadar, Wallace mengatakan bahwa ia tidak bisa merasakan kakinya. Howard menjawab, Dr. Moseye melakukan sesuatu pada kakimu untuk menyelamatkan nyawamu. Mendengar hal tersebut, Wallace segera membuka kain yang menutup kakinya. Dan laki-laki itu langsung histeris, sedangkan Howard malah menganggapnya lucu. Ketika Wallace meminta telepon untuk menghubungi keluarganya, Howard mengatakan bahwa di rumahnya tidak ada telepon. Lagi-lagi sebuah omong kosong yang tidak bisa dipercaya. Howard kemudian pergi. Dengan setengah bercanda, ia mengatakan bahwa ia ikut prihatin dengan kehilangan Wallace. Malamnya, Howard mengajak Wallace makan malam, tetapi Wallace tidak menyentuh makanannya. Bukan karena ia tidak berselera, melainkan Wallace tidak bisa mengangkat tangannya. Dalam percakapan di meja makan tersebut, Wallace mengatakan bahwa ia yakin apa yang terjadi pada dirinya bukan karena laba-laba, melainkan karena perbuatan Howard. Lalu ia berteriak-teriak minta tolong. Tiba-tiba Howard berdiri dari kursinya dan berjalan mendekati Wallace lalu menamparnya. Ternyata lelaki itu hanya berpura-pura lumpuh. Malam itu Howard mengatakan niatnya pada Wallace. Ia akan mengubah Wallace menjadi walrus. Kita berpindah kepada Ellie. Dengan wajah sembab, Ellie berbicara dengan seseorang. Ia mengatakan unek-uneknya selama berpacaran dengan Wallace. Wallace adalah tukang selingkuh dan sering sekali menyakitinya. Namun ia tetap bisa merasa dihargai kembali setelah bertemu dengan orang yang sedang diajaknya bicara. Wallace sedang berada di ruang keluarga ketika ponselnya menyala di sebuah meja. Itu artinya si Howard berbohong. Dia kan bilang kalau ponselnya si Wallace rusak. Ternyata masih ada tuh. Kemudian Wallace langsung mendorong kursi rodanya ke arah meja tersebut. Sayangnya setelah sampai di sana, panggilan tersebut telah berhenti. Rupanya yang menelponnya adalah Ellie. Lalu Wallace melakukan panggilan ke nomor Ellie. Namun kekasihnya tersebut tidak mengetahuinya karena ponselnya sedang di-charging di ruangan lain. Wallace akhirnya hanya bisa menyampaikan pesan berisi kejadian yang menimpanya dan kemana ia pergi di mailbox. Wallace juga berinisiatif menghubungi Teddy. Namun ternyata Teddy sedang bersama Ellie. Si kunyuk ini adalah definisi pagar makan tanaman. Teddy melihat panggilan Wallace, tetapi ia mengabaikannya dan kembali ke kamar tidur untuk segera bobo enak bareng Ellie. Udah buset dah. Ketika Wallace sedang mencoba mengirim pesan, tiba-tiba pagi pun datang. Ellie bangun dari tidurnya dan segera ke kamar mandi, dan ketika ia mengecek ponselnya, ia langsung terkejut karena mendapatkan pesan dari Wallace yang mengatakan kalau ia sedang berada dalam kesulitan. Ellie langsung mengambil ponsel Teddy, lalu membangunkan Teddy dan memberitahukan lelaki itu kalau Wallace menghubungi mereka. Ellie lalu mengatakan ia akan terbang ke Kanada untuk mencari Wallace. Sedangkan di rumah Howard, psikopat itu sedang mengoprek tubuh Wallace. Di ruangan operasinya, Howard memiliki gambar-gambar rangka manusia dan walrus yang pastinya akan menjadi referensi Howard untuk menciptakan manusia walrusnya. Sambil mengoperasi tubuh Wallace, ia meracau tentang kisah mudanya yang tragis. Gangguan kejiwaan yang dialami Howard sepertinya berasal dari trauma masa lalu yang tragis tersebut. Dan inilah hasil operasi dari Howard. Mr. Fast. Ellie dan Teddy pergi ke Winnipeg, Kanada untuk mencari Wallace. Setelah lelah bertanya ke banyak rental mobil dan bar yang pernah Wallace kunjungi, akhirnya mereka melapor ke polisi Kanada. Mereka memperdengarkan pesan Wallace di mailbox kepada sang opsir. Sayangnya opsir polisi tersebut sepertinya tidak bisa membantu banyak selain memberikan janji akan mencari Wallace. Namun oleh opsir polisi, mereka diberikan sebuah kartu nama yang berisi nomor telepon dari seorang inspektur bernama Guy Lapointe. Ellie dan Teddy kemudian menelpon Inspektur Guy Lapointe dan bertemu di sebuah restoran cepat saji. Awalnya saya nggak ngeh kalau ini Johnny Depp loh. Beda banget mukanya, lihat aja. Kumisnya itu loh. Saya ulangi ya, Guy Lapointe adalah inspektur polisi yang eksentrik. Mukanya seperti orang yang mabuk.
dan matanya selalu kemana-mana. Polisi itu telah memburu seorang pembunuh berantai selama 10 tahun. Menurut Lapointe, pembunuh itu telah membunuh 23 orang. Setiap korban selalu kehilangan kedua kakinya, dan mulutnya seperti bekas dipasangi sesuatu. Mereka semua dikuliti. Guy Lapointe mengatakan bahwa ia pernah bertemu secara tidak sengaja dengan pria yang mengaku bernama Dr. Moseye saat menyelidiki hilangnya seorang pemain hoki terkenal di Kanada. Guy Lapointe merasa telah dikelabui oleh Howard Howe alias si Dr. Moseye yang berpura-pura menjadi pria tua kampungan yang berbicara dengan lucu. Pada akhirnya, karena Guy Lapointe juga merasa bersemangat lagi untuk memecahkan kasus yang telah dikejarnya selama 10 tahun, polisi itu berjanji membantu Ellie dan Teddy mencari Wallace. Kita kembali ke Wallace. Menurut Howard, membuat tubuh Wallace seperti walrus saja tidaklah cukup. Wallace haruslah bertingkah seperti walrus juga. Oleh karena itu, ia memaksa Wallace untuk berenang. Ia menggeret tubuh Wallace yang terikat ke rantai menuju ke air. Wallace tercebur dan tentu saja ia tenggelam. Ia belum bisa berenang dengan tubuh walrusnya, atau mungkin tidak akan pernah bisa. Saat tenggelam ke dasar kolam itulah ia melihat tengkorak manusia dengan gigi panjang teronggok di dasar kolam. Wallace menjadi tahu bahwa ia bukanlah satu-satunya korban dari Howard Howe. Selain daripada itu, Howard juga memberikan makanan berupa ikan tenggiri mentah kepada Wallace selayaknya walrus yang sebenarnya. Karena Wallace sangat kelaparan disebabkan ia belum makan, mau tidak mau ia akhirnya memakan ikan tenggiri tersebut. Di satu sisi, Howard memperlakukan Wallace dengan sangat baik seperti mengajaknya berenang bersama dan mengajaknya mengobrol seperti seorang sahabat. Di tempat lain, Ellie, Teddy, dan Guy Lapointe terus melacak keberadaan Wallace. Dengan berbekal informasi dari Ellie tentang kebiasaan bagaimana Wallace berkendara dan pesan Wallace di ponsel Ellie, Guy Lapointe bisa menemukan minimarket yang pernah didatangi oleh Wallace. Di minimarket tersebut, mereka berhasil menemukan tujuan sebenarnya dari Wallace, yaitu Bifrost. Kemudian mereka menelusuri jalan ke Bifrost dan berhasil menemukan mobil sewaan Wallace yang tenggelam di sebuah danau. Sepertinya yang memang sengaja ditenggelamkan. Guy Lapointe lalu memberikan senjata kepada Teddy dan Ali untuk berjaga-jaga. Mereka kemudian menyusuri daerah tersebut. Di Pipi Hill alias rumah Howard, pria itu menceritakan latar belakang dirinya mengubah orang-orang termasuk Wallace menjadi walrus. Dulu saat Howard masih muda, ia pernah diselamatkan oleh seekor walrus saat terdampar di Pulau Ponderlock. Agar bisa bertahan hidup, Howard membunuh walrus yang telah menyelamatkannya itu. Ia merasa bahwa walrus yang ia panggil dengan sebutan Mr. Tusk tersebut pada saat itu tidak memiliki kesempatan untuk mempertahankan jiwanya. Oleh karena itulah ia menciptakan manusia-manusia walrus yang akan menggantikan Mr. Tusk bertarung dengan fair dengannya. Howard datang dengan kostum walrus dan mengajak Wallace bertarung. Ia memprovokasi Wallace dengan mengatakan bahwa bila Wallace tidak bertarung dengan sungguh-sungguh, mungkin maksudnya adalah bertarung dengan niatan membunuh ya, Howard akan membunuh Wallace. Mendengar kata-kata Howard, Wallace menjadi benar-benar gelap mata lalu menancapkan gadingnya di kaki si tua Howard yang membuatnya terjatuh. Lalu dengan seketika Wallace menusuk dada Howard yang terjatuh dengan gadingnya berulang-ulang. Karena tusukan bertubi-tubi tersebut, pria tua itu mati. Namun sebelum mati, wajah Howard mengguratkan seulas senyum kebahagiaan. Teriakan Wallace yang bertarung dengan Howard terdengar oleh Ellie dan Teddy. Mereka kemudian menyerbu masuk ke rumah Howard dan mencari sumber suara. Setelah berputar-putar di rumah tersebut, akhirnya mereka bisa menemukan Wallace yang berteriak-teriak bersimbah darah di atas tubuh Howard. Ellie sangat terpukul melihat kondisi Wallace yang telah berubah sepenuhnya seperti seekor singa laut. Guy Lapointe yang datang paling akhir dengan membawa shotgun berniat menembak Wallace untuk mengakhiri penderitaannya. Dari ekspresi Wallace sendiri, pria itu sepertinya juga menginginkan hal yang sama, tapi Ellie mencegahnya. 1 tahun kemudian, terlihat Ellie dan Teddy sedang mengunjungi sebuah kebun binatang kecil di Kanada. Ellie membawa seekor ikan tenggiri yang dibungkus dengan koran. Di depan sebuah kandang kecil yang terdapat kolam kotor dengan bola balon, Ellie dan Teddy memanggil Wallace. Namun pria itu tidak kunjung keluar. Ellie kemudian melemparkan ikan tenggiri ke kandang tersebut. Barulah Wallace keluar dari liangnya. Sebelum pergi, Ellie mengatakan pada Wallace bahwa ia sangat mencintai Wallace dan itulah yang harus selalu diingat oleh Wallace. Dan film pun berakhir. Pesan moral dari film ini adalah jangan minum teh sembarangan di rumah orang yang baru dikenal, apalagi kalau kalian adalah tukang bikin dark joke. Soalnya kalau kalian kadung kualatnya bisa parah banget seperti si Wallace. Oh iya, sebagai informasi, film Tusk ini bukan diangkat dari kisah nyata ya, melainkan hanya terinspirasi dari kejadian yang nyata. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, yaitu dulu ada iklan online yang menawarkan kamar gratis dengan syarat orang yang menginap mau menggunakan kostum walrus. Nah, inspirasi film ini berasal dari kejadian itu guys. Jadi bukan berarti film walrus ini benar-benar ada orang yang diubah jadi manusia walrus kayak begitu ya. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di film selanjutnya. Adios.